年前， Sebelumnya, Wang Ling dan yang lainnya memasuki gerbang ke negeri Laura Iblis Timur. Ling Tianhao langsung bergerak memulai pelatihan tertutup selama 200 tahun. Selama periode itu, dia akan memadukan pedang surgawi dan 9 roh iblis jahat sehingga menjadi pedang iblis. Pada saat itu, dia akan meningkatkan peluang keberhasilan mendapatkan token istana abadi. Adapun Tia Yunzi, dia duduk di dalam menara 7 warna. Di sekitarnya terdapat beberapa tulang binatang hitam yang mengeluarkan aura jahat. Di sisi lain, Wang Ling akhirnya masuk ke dalam negeri Laura Iblis Timur. Di depannya adalah gurun kosong yang luas dan berbeda dari tempat lain yang pernah dia kunjungi. Tempat ini lebih seperti dunia fana daripada tempat dengan banyak harta tersembunyi. Dia menggunakan indera ilahinya untuk mengobservasi wilayah ini. Dari apa yang Wang Ling ketahui dari Sun Yunsan, setelah Wang Ling memasuki negeri Laura Iblis, dia akan tinggal di tempat ini selama 500 tahun. Bagi manusia, 500 tahun adalah waktu beberapa generasi, tapi bagi kultivator hanyalah jentikan jari. Prioritas Wang Ling saat ini adalah mencapai penyelesaian utama seni pembantaian surgawi. Bagaimanapun juga, orang yang paling ditakutinya adalah Tao Shen dari negeri dewa kuno. Begitu Tao Shen membebaskan dirinya, orang yang dicari adalah Wang Ling. Dikarenakan Wang Ling tak mampu melawan Tao Shen, jadi dia ingin belajar mantra yang menyelamatkan jiwa. Hanya setelah seni pembantaian surgawi mencapai penyelesaian besar, dan dia membentuk sejumlah besar kekuatan pertahanan hidup yang memungkinkan memblokir Tao Shen. Adapun masalah Zhao Yi, dengan domain di pagoda, dia dapat menemukan tempat Suasain menyegel Zhao Yi. Jika bisa menyelamatkan Zhao Yi, maka dengan bantuannya dan pedang surgawi, Wang Ling akan memiliki serangan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Namun tidak ada yang bisa dibandingkan dengan token yang Wang Ling lihat saat itu. Token yang menyebabkan Tian Yunzi dan Ling Tianhao dipenuhi keserakahan. Wang Ling kemudian sampai di hutan yang lebat. Dari atas langit, dia menemukan seorang pria beroleskan cairan hijau sedang berkelamu fase dan menahan nafas agar tidak terdeteksi. Detik berikutnya, binatang ganas layaknya perpaduan kerbau dan babi liar datang dengan kecepatan tinggi. Pria itu melompat keluar, menembakkan tombak hitam menuju binatang buas itu. Binatang buas itu tidak terkejut, melainkan marah dan bertabrakan dan tombak hancur. Pria itu meraih pisau, melompat ke punggung binatang buas saat menerjang ke arahnya. Kemudian dia mengambil bulu binatang itu dan menusuk-nusuk leher binatang dan akhirnya tumbang. Pria itu menghela nafas lega dan tiba-tiba dia melihat Wang Ling di atas langit dengan ekspresi terkejut. Wang Ling dengan dingin menatapnya dan tidak menyangka pria itu tidak memiliki energi spiritual, tetapi hanya memiliki jiwa yang kuat dapat merasakan keberadaannya. Pria itu dengan waspada melihat Wang Ling dan mengatakan binatang ini adalah miliknya. Wang Ling menyipitkan matanya. "Aku di sini bukan untuk mencuri darimu." Pria itu dengan waspada melihat Wang Ling dan kemudian menyeret binatang buas ke dalam hutan. Tubuh Wang Ling menghilang ketika pria itu sudah tak terlihat. Pria itu menghela nafas lega. Wang Ling tidak mengikutinya. Dia akhirnya sampai di sebuah lembah yang terdapat formasi kuno. Dengan menyeret binatang buas, dia memasuki lembah. Saat dia memasuki lembah, tubuh Wang Ling keluar dari kekosongan. Indra ilahinya melihat formasi raksasa yang telah dibangun oleh seseorang dengan banyak upaya. Itu ditetapkan oleh para kultivator kuno.
Setelah mengamati beberapa saat, Wang Li menembakkan sinar energi spiritual dari jarinya menuju lembah. Ketika sinar energi spiritual surgawi memasuki lembah, formasi bergemuruh, gas hijau keluar dan dengan cepat melahap energi spiritual. Segera setelah itu banyak suara datang dari lembah. Tubuh Wang Ling bergerak mundur dan menghilang. Lalu 3 orang bertato cairan hijau berjalan keluar. Mereka memegang senjata berkarat dan dengan hati-hati melihat sekeliling dan kembali ke lembah. Saat mereka menghilang ke lembah, tubuh Wang Ling berubah menjadi asap hijau dan dengan cepat mengikuti mereka. Namun ketika dia menyentuh formasi aktif kembali dan memancarkan cahaya hijau untuk menyerang. Wang Ling buru-buru bergerak mundur sehingga formasi menghilang. Wang Ling sangat tertarik pada formasi cerdik ini, melindungi segala sesuatu di dalam lembah dan tidak membiarkan orang lain masuk. Wang Ling berencana untuk mempelajari formasi, tapi dia telah menarik perhatian orang-orang di dalam lembah. Kemudian 3 orang sebelumnya berjalan keluar dari lembah, diikuti oleh seorang yang dipenuhi aura pembunuh, memegang lengan tiang hitam memancarkan aura iblis. Dia tersenyum kejam ketika tubuhnya menerjang ke arah Wang Ling, mengirimkan pukulan lengan tiang hitam. 3 orang lainnya juga menyerbu dari belakangnya. Namun dengan satu tatapan dari Wang Ling, sebuah kekuatan melesat menghancurkan lengan hitam yang terbang ke arahnya. Pria itu segera berhenti, menatap senjatanya hancur dengan mulut terbuka. 3 orang di belakangnya juga berhenti. Wang Ling dengan cepat mengurung mereka untuk mendapatkan petunjuk tentang tempat macam apa ini. Dia duduk bermeditasi dan mempelajari formasi kuno di lembah. Tak lama setelah itu 2 orang keluar dari lembah. Mereka hanya menggigit ujung lidah mereka dan meludahkan darah ke tanah, lalu hendak kabur ke dalam lembah. Tetapi Wang Ling dengan santai menangkap mereka berdua dan dikumpulkan bersama 4 orang sebelumnya. Saat ini darah di tanah membentuk kabut darah tebal. Sosok hitam muncul dan dengan marah menyuruh Wang Li mengembalikan anggota sukunya dan disuruh pergi, jika tidak mati. Wang Li tetap tidak menghiraukan ancaman ini. Dia menangkap orang itu juga dan terus duduk bermeditasi selama beberapa hari. Kemudian seorang patua dengan tongkat hitam keluar dari lembah. Patua dengan lembut berkata, menyebut Wang Ling sebagai kultivator asing dan minta maaf atas kecerobohan mereka. Patua itu bernama Ouyang Hua. Dia meminta Wang Ling mengembalikan anggota sukunya dan berbicara. Dia duduk dan sebuah meja dengan beberapa buah muncul. Wang Ling tetap tenang duduk di sisi berlawanan dan melepaskan anggota Ouyang Hua. Ouyang Hua berkata, ada kota besar 15 juta kilometer dari sini. Itu disebut kota iblis kuno. Ouyang Hua belajar di sana untuk mendapatkan umur panjang. Tapi dia tidak tahu apa yang diinginkan Wang Ling dari suku yang kecil ini. Wang Ling bertanya dia mendapatkan formasi ini dari mana. Ouyang Hua tidak menjawabnya. Sebaliknya dia berkata Wang Ling bukan dari negeri ini dan temannya selalu datang 5.000 tahun sekali dan membawa pertumpahan darah. Itu sebabnya aku tidak menyambut kedatanganmu. Jadi Wang Ling harus pergi ke kota iblis kuno untuk menemukan jawabannya. Tetapi Wang Ling terus mencecar berbagai pertanyaan pada patua itu. Hal ini membuat Ouyang Hua mengungkapkan ekspresi dingin, meminta Wang Ling pergi dalam 3 nafas, jika tidak dia akan bertindak kejam. Wang Ling menunjuk dengan jarinya. Cahaya hijau melesat dan bertabrakan dengan formasi, menghasilkan ledakan gemuruh. Wang Ling kemudian mengeluarkan bendera batasan. 999 batasan terbang keluar dan gas hitam terus menyerang formasi. Tubuh Ouyang Hua tiba-tiba menghilang. Wang Ling telah menyadari bahwa tubuh Ouyang Hua hanyalah ilusi.
Dia membentuk segel saat menunjuk formasi. Serangkaian gemuruh bergema di seluruh lembah segera terjadi, menyebabkan formasi bergetar hebat. Segera setelah itu suara kuno Ouyang Hua datang dari lembah. Dia mengancam Wang Ling akan mengaktifkan formasi serangan jika tidak pergi dalam waktu 3 nafas. Namun Wang Ling mengabaikannya, menggerakkan batasan di sekitarnya dan diledakkan, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang mengenai formasi sampai bergetar sekali lagi. Segera setelah itu riak energi dari berbagai tempat berkumpul menjadi avatar raksasa hijau seperti manusia. Ouyang Hua memerintahkan avatar hijau itu membunuh Wang Ling dan membawa jiwanya. Di waktu yang sama, Wang Ling membentuk segel dan dia berteriak, "Tombak batasan!" Kabut pembatasan hitam yang menutupi langit terakumulasi menjadi tombak hitam raksasa diselimuti petir dan ditembakkan diiringi petir gemuruh terpancar darinya. Avatar raksasa hijau mengeluarkan raungan, penghalang suara terbentuk, tetapi penghalang suara dengan mudah diterobos oleh tombak. Avatar raksasa hijau segera membentuk segel seperti kultivator, yang membuat Wang Ling terkejut melihatnya. Dia buru-buru membentuk segel, membentuk simbol batasan dan menyatu sama lain, hingga 57 simbol batasan terus berlanjut. Sementara itu tombak hitam dengan mudah menghancurkan avatar hijau raksasa. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi formasi kuno, tiba-tiba muncul dengan cepat dan menghancurkan tombak. Ouyang Hua menyuruh Wang Ling memotong kedua kaki dan tangannya. Dengan itu dia akan membiarkannya pergi. Tetapi Wang Ling tidak menanggapinya, dan batasan yang telah dia tumpuk menjadi 83. Dan itu cukup untuk menghancurkan formasi kuno. Melihat Wang Ling mengabaikannya, Ouyang Hua marah dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meluncur ke arah Wang Ling dalam bentuk sangkar hijau. Di saat itu juga Wang Ling melepaskan 83 simbol batasan ke ruang kosong, dan riak energi terpancar menghancurkan sangkar hijau. Wang Ling kemudian berjalan selangkah demi selangkah menuju formasi kuno untuk dihancurkan. Segera pilar cahaya ditembakkan ke arah Wang Ling, tetapi diblokir oleh simbol batasan dan didorong mundur. Ouyang Hua akhirnya mengakui kesalahannya, meminta Wang Ling menghasihaninya dengan sebutan surgawi tertinggi. Ouyang Hua juga meminta Wang Ling agar tidak menghancurkan formasi kuno, karena itu akan mengekspos desanya kepada roh-roh iblis dan akan menjadi makanan mereka. Wang Ling segera menghentikan tindakannya, dan Ouyang Hua kemudian mengajaknya ke dalam desanya. Ketika dia memasuki desa, orang-orang bersembunyi di dalam rumah-rumah dalam ketakutan. Melihat suasana ini, Wang Ling memberikan 3 botol giok pada Ouyang Hua dan akan keluar dari lembah. Ketika melihat pil obat dalam 3 botol, Ouyang Hua sangat senang, menghentikan langkah Wang Ling pergi dan berbicara pada sukunya dengan bahasa lain. Seketika banyak orang keluar menyambut Wang Ling dengan ramah. Suasana desa menjadi ramai dan dipenuhi anak-anak dan perempuan bermain. Dikarenakan ini adalah malam iblis, kekuatan Wang Ling tidak akan cukup untuk bertarung melawan roh-roh iblis. Jadi Ouyang Hua mengajak Wang Ling ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Wang Ling melihat sebuah lukisan pria tampan yang dipenuhi aura surgawi, membuat jiwa asal Wang Ling bergetar dan bertanya tentang formasi kuno. Ouyang Hua berkata formasi kuno sudah ada ratusan tahun. Mengenai lukisan, itu adalah Huang Long surgawi tertinggi, dan dia mendengarnya dari leluhurnya. Wang Ling terkejut, ingatannya kembali ke ratusan tahun silam di sekte Hangyu, dan orang ini adalah guru di sana. Tetapi dia hanya di tahap formasi inti. Faktanya, itu hanyalah sebagian dari avatar Huang Long.
Kemudian Ouyang Hua menjelaskan tentang malam iblis, yang dimana para roh iblis keluar untuk berburu ketika bulan purnama tiba. Wilayah roh iblis sangat besar, terdiri dari 9 negara. Tempat Wang Ling saat ini disebut negeri iblis surgawi dan dipimpin oleh Raja Iblis Kun Su. Di bawahnya adalah 8 jenderal iblis yang hebat, 10 juta tentara iblis, dan lebih dari 100 kota. Setiap 5.000 tahun sekali, orang asing seperti Wang Ling datang. Mereka pergi ke setiap negara untuk berkontribusi dan bahkan melakukan pertempuran berdarah satu sama lainnya. Poin ini adalah sesuatu yang tidak dapat Ouyang Hua mengerti. Adapun yang Wang Ling inginkan, Ouyang Hua berkata benda itu sangat berharga dan anggota sukunya bisa mati satu persatu, karena itu satu-satunya alat penyembuhan. Namun Wang Ling dapat menukarkannya dengan beberapa pil obat seperti sebelumnya. Wang Ling akhirnya mengeluarkan beberapa lusin pil obat yang membuat Ouyang Hua senang lagi. Dia kemudian mengajak Wang Ling ke sana. Ketika Wang Ling keluar dari rumah, dia melihat orang-orang saling berbicara. Suasananya dipenuhi dengan aura kedamaian dan keamanan. Tetapi melihat Wang Ling keluar, mereka langsung terdiam. Detik berikutnya ada seorang anak kecil jatuh di hadapannya yang membuat ibunya pucat. Melihat anak kecil itu, Wang Ling teringat Daniu dan melewatinya. Ibu dari anak itu segera menghampiri anaknya dan memarahinya. Kemudian Wang Ling sampai di kedalaman lembah dan dengan indera ilahinya dia melihat kristal menggantung di tebing, mengeluarkan aura energi spiritual surgawi bercampur dengan energi iblis. Ouyang Hua menyebutnya kristal roh iblis dan sukunya menggunakan itu untuk penyembuhan. Wang Ling kemudian mengambilnya dan ketika mendarat di tangannya, energi iblis memasuki tubuhnya dan membentuk kristal energi di datiannya. Wang Ling dapat merasakan energi spiritual surgawi yang bercampur dengan energi iblis dan ini dapat meningkatkan kultivasinya. Dia juga mengerti para kultivator melakukan pertempuran berdarah, ternyata karena memperebutkan kristal roh iblis ini. Dia kemudian memberikan solusin botol giok pada Ouyang Hua lagi dan disuruh pergi. Sementara Wang Ling mulai berkultivasi di kedalaman lembah. Faktanya Ouyang Hua mengundang Wang Ling karena berharap mendapatkan bantuan darinya untuk mengatasi roh-roh iblis dan menyelamatkan desa. Dengan formasi kuno yang sudah lemah, itu tidak akan mampu menahan gempuran para roh iblis. Jiwa asal Wang Ling kemudian terbang keluar dari lembah, mengikuti energi iblis dan melihat gelombang energi iblis. Seorang pria berjubah hitam memegang pedang hitam bernama Lao Yun. Dia berada di tingkat akhir transformasi jiwa dan dengan gila-gilaan menyerap energi iblis saat ini. Dia telah menemukan keberadaan jiwa asal Wang Ling dan dengan sombong akan menjadi mangsa dan membunuhnya hari ini. Di bawah kesombongan ini, jiwa asal Wang Ling hanya mengungkapkan ekspresi dingin dan kembali ke tubuhnya. Di luar lembah, gelombang energi iblis muncul dan melonjak maju seperti gelombang pasang menuju lembah. Formasi di sekitar lembah segera aktif dan menahan tekanan energi iblis. Tetapi di bawah tekanan ini, formasi menunjukkan tanda-tanda tak mampu bertahan lebih lama. Ouyang Hua berdiri di depan semua orang yang ketakutan. Dia berusaha untuk mempertahankan formasi yang telah diperlemah oleh Wang Ling. Saat ini formasi mulai retak, ditambah kedatangan Lao Yun menyerang. Formasi semakin banyak retakan. Orang-orang di dalam lembah mengungkapkan ekspresi ketakutan saat ini. Seekor binatang buas bertanduk satu menyerang Lao Yun untuk mengulur waktu. Namun dalam sekali tebasan, binatang buas mati dan energi iblis memasuki tubuhnya. Lalu dia melesat ke arah lembah menggunakan pedang terbang. Di saat kritis, Wang Ling muncul di depan Ouyang Hua dan yang lainnya yang sedang meminta tolong.
Melihat kemunculan Wang Ling, Long Yun berkata dengan dingin, "Pemburuan dimulai."